Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pemirsa TVRI Sulawesi Tengah dimanapun Anda berada. Senang sekali rasanya saya Leo Zulfikar bisa kembali menjumpai Anda untuk program Bilang Bicara Langsung edisi hari ini di hari Selasa 28 Juli 2022 dengan mengangkat tema kampanye berbahasa yang baik dan benar. Bersama saya di malam hari ini kita sudah kedatangan tamu berasal dari pemenang satu Duta Bahasa Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2022. Ada Nadia Zulaiha Putri Yakub dan juga Muhammad Zain Gifari Milang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Bagaimana kabarnya Nadia dan juga Zain? Alhamdulillah baik, Kak. Luar biasa ya, kami senang sekali ya bisa kembali mengundang perwakilan dari Duta Bahasa Sulawesi Tengah untuk bisa berbincang di program Bilang atau Bicara Langsung. Dan pemirsa, sebagai informasi untuk kita semua bahwa Duta Bahasa Sulawesi Tengah ini merupakan perpanjangan tangan dari Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Provinsi Sulawesi Tengah yang berperan dalam mengkampanyekan pentingnya menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar di masyarakat. Dan Duta Bahasa sendiri terbentuk di setiap provinsi dengan harapan mampu meningkatkan semangat berbahasa Indonesia yang baik dan benar melalui generasi muda dengan mengusung semangat Trigatra Bangun Bahasa, yaitu dengan mengutamakan bahasa Indonesia, melestarikan bahasa daerah, dan menguasai bahasa asing. Nah, langsung saja nih kita berbicara soal kampanye penggunaan bahasa yang baik dan benar. Pemaknaannya itu bagaimana sih penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar menurut Nadia nih selaku pemenang satu Duta Bahasa Sulawesi Tengah tahun 2022. Ya, jadi untuk penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Bahasa Indonesia yang baik yaitu bahasa Indonesia yang dapat dipahami oleh orang lain. Bahasa Indonesia yang baik yaitu ketika kita berbahasa sesuai dengan di mana kita berada, dengan siapa kawan bicara kita. Bahasa Indonesia yang benar yaitu bahasa Indonesia yang sesuai dengan kaidah-kaidah kebahasaan. Seperti itu, Kak. Oke, wah luar biasa. Jadi akhirnya dengan adanya Duta Bahasa ini bisa mengkampanyekan penggunaan bahasa yang baik dan benar di masyarakat, khususnya untuk anak-anak muda yang ada di Sulawesi Tengah. Nah, kita tahu nih pemilihan Duta Bahasa adalah tahun ke tahun dilaksanakan dan menjaring mahasiswa atau pemuda atau yang sudah lulus kuliah untuk menjadi duta yang mengkampanyekan program-program yang berbau literasi. Nah, kalau boleh tahu latar belakang dari Zain dan juga Nadia ini sebenarnya latar belakangnya dari mana? Mungkin bisa diceritakan selain menjadi Duta Bahasa itu sebagai apa? Silakan mungkin dari Zain dulu. Baik, latar belakang saya itu merupakan mahasiswa S1 dari Universitas Tadulako, Prodi Farmasi. Nah, untuk kesehariannya saya sering membuat sebuah konten di media sosial mengenai obat-obatan layaknya acetaminophen ataupun paracetamol, dan tidak hanya itu saya juga sering membuat konten mengenai musik. Oke, selain fokus ke ilmu mengenai obat-obatan dan juga musik, akhirnya terpilih menjadi Duta Bahasa, tanggung jawabnya bertambah lagi ya Zain ya. Nah, kalau Zain sebagai seorang pecinta musik dan juga mahasiswa yang fokus untuk memperkenalkan obat-obatan, kalau Nadia ini sebenarnya mahasiswa apa sih? Mungkin bisa diceritakan. Silakan. Jadi, ya baik, Kak. Saya adalah mahasiswi Ilmu Komunikasi Universitas Tadulako. Selain berkontribusi di Duta Bahasa Sulawesi Tengah, saya juga aktif menekuni hobi saya yaitu olahraga. Jadi olahraga yang saya tekuni yaitu pencak silat dan juga saya senang menulis. Oke, tulisan seperti apa sih yang Nadia pengen biasanya tulis kalau di waktu senggang? Biasanya cerita yang saya tulis itu cerita ataupun puisi, dan alhamdulillah saat ini saya sudah menciptakan 25 puisi. Wah, ada 25 puisi ya, luar biasa. Nah, dia menjadi salah seorang penulis puisi yang lumayan, ini sangat berbakat ya, 25 puisi bisa dibuat sendiri dengan menggunakan ide-ide yang bisa didapatkan dari mana saja. Dan kita kembali lagi soal kampanye berbahasa yang baik dan benar. Kenapa sih harus berbahasa yang baik dan benar, Zain, dalam konteks kita sebagai masyarakat di Sulawesi Tengah? Silakan Zain. Baik, dalam mengampanyekan bahasa Indonesia yang baik dan benar tentunya itu diperlukan. Yang pertama, dikarenakan dengan adanya kita berbahasa Indonesia yang baik dan benar, kita dapat memberikan informasi secara jelas kepada lawan bicara. Dan tidak hanya itu, kedua, kita juga memiliki rasa bangga terhadap bahasa Indonesia itu sendiri. Dan yang terakhir, tentunya kita dapat menambah pengetahuan mengenai bahasa Indonesia yang benar dan baik itu seperti apa sih. Oke, mungkin bisa dicontohkan kepada masyarakat sebagai bagian dari ini pola bagaimana kita bisa mengedukasi masyarakat melalui televisi. Bagaimana sih penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar? Dari Zain sendiri melihat apakah selama kita di Sulawesi Tengah, anak-anak muda ini masih menggunakan bahasa yang
kebanyakan slang atau bahasa daerah dicampur adukan dengan bahasa Inggris dan juga bahasa Indonesia, atau seperti apa nih modelnya? Silakan Zai. Baik, untuk masyarakat di kalangan remaja tentunya generasi sekarang, itu banyak sekali yang melakukan campur kode. Dan tidak hanya itu, walaupun dalam acara formal sekalipun, mereka masih sering sekali melakukan campur kode. Dan hal itu tentunya bisa dikatakan bukan merupakan bahasa Indonesia yang benar. Oke, nah campur kode ini seperti apa nih contohnya? Nah, baik, campur kode itu seperti kita berbicara mengenai bahasa Indonesia, tetapi kita juga bisa mencampurnya dengan bahasa Inggris ataupun bahasa daerah itu sendiri, layaknya jujurly, aku tuh tidak tahu mengenai hal tersebut. Jadi dicampur ya. Iya. Istilahnya akhirnya keluar disebutkan bahwa itu adalah campur kode yang seperti disampaikan Zain. Dari Zain saya beralih lagi ke Nadia mengenai bahasa Indonesia yang sesuai dengan kaidah kebahasaan. Itu sebenarnya seperti apa? Kita tahu bahwa penggunaan bahasa Indonesia, kita mengenal istilah dari PUEBI atau Pedoman Umum Berbahasa Indonesia yang sebelumnya berubah dari EYD atau ejaan yang disempurnakan. Nah, penggunaan bahasa Indonesia sesuai dengan kaidah kebahasaan itu pemaknaannya seperti apa, Nadia? Jadi penggunaan bahasa Indonesia yang benar, yang sesuai dengan kaidah kebahasaan tentunya yaitu sesuai dengan yang ada di pedoman yang ada di PUEBI. Nah, yaitu bahasa baku. Kemudian juga tentang kapitalisasi dan juga ejaan. Nah, bagaimana kata itu, apakah kata itu bisa dirangkai atau tidak, seperti itu. Pengetahuan kebahasaan yang seperti itu. Dan bisa memberikan ini ya, masyarakat Indonesia mungkin kebanyakan, khususnya di Sulawesi Tengah, mungkin kebanyakan masih menggunakan ejaan bahasa Indonesia. Mungkin yang dulu, tapi sampai sekarang masih tetap digunakan, dan juga ada beberapa istilah-istilah yang mungkin jarang digunakan. Salah satunya penggunaan kata baku dan juga tidak baku yang seperti yang disampaikan oleh Nadia tadi, dan juga penggunaan huruf kapital pada kata atau kalimat. Itu mungkin bisa dibantu edukasi kepada masyarakat nih, seperti apa sih sebenarnya kata-kata atau kalimat, contoh kalimat menggunakan huruf kapital atau kata-kata tertentu yang menggunakan yang mana nih jenisnya, yang baku dan juga yang tidak baku. Mungkin bisa sekalian edukasi kepada masyarakat TVRI Sulawesi Tengah yang sedang menyaksikan pada malam hari ini. Nah, jadi untuk huruf kapital, untuk nama orang ataupun nama kota, kita itu menggunakan huruf kapital. Nah, biasanya juga penulisan jalan itu disingkat JL, nah tetapi yang benar itu seharusnya jalan, seperti itu. Nah, untuk penggunaan kata baku seperti sekedar, biasanya orang mengetahui itu sekedar, tapi yang benar itu adalah sekadar. Sekadar ya? Iya. Jadi saya sekadar ingin tahu bahwa kurang lebih seperti itu ya. Iya. Dan juga ada istilah penggunaan huruf kapital tadi sudah disampaikan. Selain itu kita juga kadang melihat bahwa sekarang ya di sosial media banyak yang sudah mulai menggalakkan penggunaan istilah, padanan istilah yang ada di sosial media. Ya, ada yang sudah menggunakan istilah beranda, lini masa. Mungkin dari Zain bisa membantu saya untuk mengkampanyekan kepada pemirsa TVRI Sulawesi Tengah padanan istilah seperti apa sih yang sering sekali kita gunakan, tapi ternyata ada nih bahasa Indonesianya. Silakan Zain. Baik, salah satunya yaitu mikrofon. Sebenarnya itu kita menggunakan bahasa yang tepat adalah pelantang. Dan tidak hanya itu, layaknya WC, kita juga itu seharusnya menggunakan bahasa seperti peturasan ataupun tandas. Oke, apakah ada istilah lain selain mikrofon dan juga WC ini yang biasa digunakan untuk masyarakat yang sedang beraktivitas? Apakah ada istilah-istilah lain yang digunakan? Biasanya. Oh iya, baik. Oke. Baik, yang sering sekali terjadi itu saat di media sosial, coba kalian scroll terlebih dahulu. Seharusnya itu kita menggunakan bahasa gulir. Oh, gulir. Ya. Jadi daripada menggunakan scroll, bahasa Indonesia yang baik, kita bisa menggunakan silakan gulir ke gulir ke bawah. Oke. Kalau dari Nadia sendiri gimana, Nadia? Biasanya yang paling dekat dengan kita yaitu handphone. Nah, padahal ada padanannya yaitu gawai. Jadi sangat banyak istilah-istilah asing yang digunakan oleh masyarakat saat ini, padahal sudah ada padanannya dalam bahasa Indonesia. Oke, jadi kalau seandainya untuk masyarakat Indonesia yang pengen mengetahui lebih dalam dalam beberapa istilah bahasa Indonesia, bisa mengecek
KBBI ya sekarang ya untuk masyarakat Indonesia yang penasaran dengan istilah-istilah tersebut dan bisa tahu juga ya sebenarnya ini apakah baku atau tidak baku, dan dari KBBI sekarang juga sudah mulai berkembang ya, di mana sebelumnya kita hanya bisa mengakses melalui buku KBBI atau kamus KBBI, sekarang sudah bisa diakses secara daring ya atau online. Wah, luar biasa. Terima kasih banyak untuk edukasinya malam hari ini, dan dari yang teman-teman sandang saat ini sebagai Duta Bahasa Sulawesi Tengah, mungkin banyak masyarakat Indonesia yang belum terlalu paham sebenarnya kampanye dari Duta Bahasa itu sendiri. Dari Nadia dan juga Zain, kampanye yang menjadi fokus utama di tahun ini dari Duta Bahasa Sulawesi Tengah melalui Balai Bahasa itu seperti apa? Mungkin saya mulai dari Nadia lagi, silakan. Jadi yang menjadi fokus kita saat ini itu salah satunya adalah tentang literasi. Nah, tingkat literasi di Indonesia itu sangat rendah. Nah, sehingga kami dari Duta Bahasa tentunya mengampanyekan tentang penanaman literasi. Nah, kami sudah melaksanakan Abdi Bahasa di Salena, karena di Salena itu termasuk daerah yang minim literasi. Jadi kita menanamkan dan meningkatkan literasi terhadap masyarakat, seperti itu. Oke, menanamkan kampanye literasi terhadap masyarakat. Dari Zain sendiri di Balai Bahasa sudah mengikuti salah satu programnya Abdi Bahasa. Apakah ada program lain yang menjadi pelaksanaan kegiatan dari Duta Bahasa Sulawesi Tengah selain pelaksanaan Abdi Bahasa? Baik, selain pelaksanaan Abdi Bahasa, tentunya setiap para Duta Bahasa itu memiliki program kerjanya masing-masing. Salah satunya seperti saya pernah membuat yang namanya program kerja yaitu Luka Kuis, yang merupakan singkatan dari Ludo, Kata Baku, dan Arkais. Jadi saat kita bermain Ludo, kita juga dapat mengetahui apa kata baku yang baik dan benar, dan kata arkais apa sih yang tepat untuk penggunaan kata itu. Nah, hal ini juga tentunya sangat berhubungan dengan pengutamaan bahasa Indonesia yang menjadi isu pokok dalam permasalahan yang akan dihadapi oleh Sulawesi Tengah itu sendiri. Oke, sangat luar biasa. Ternyata Zain punya program kerja sendiri. Saya jadi penasaran nih untuk pengen mengetahui dari Nadia sendiri program kerjanya selama mengikuti pemilihan Duta Bahasa Sulawesi Tengah di tahun 2022 itu seperti apa, Nadia? Jadi program kerja saya yaitu tebar kata, tebak gambar, dan kita bercerita. Fokusnya itu juga di literasi. Sasarannya adalah anak-anak. Jadi saya memperlihatkan sebuah gambar yang nantinya akan diceritakan oleh anak-anak. Seperti itu. Jadi keduanya fokus ke permainan anak ya, atau permainan remaja, di mana bisa mengkampanyekan literasi dengan cara yang lebih menarik ya melalui permainan. Dan itu apakah sudah pernah dipraktekkan kepada masyarakat ataukah hanya sebatas baru dikampanyekan saat ini saja? Jadi kami sudah melaksanakan program tersebut. Kemarin saya melaksanakan di Jalan Tombolotutu dan Sigma, dan alhamdulillah bisa turun langsung dan mengajarkan kepada anak-anak seperti itu. Oke, respon anak-anak seperti apa sih pada saat teman-teman melaksanakan program kerja tersebut atau mengkampanyekan permainan anak yang punya konsentrasi di literasi ini? Jadi tentunya saya sangat bersyukur karena mereka bisa merasakan, mereka antusias saat bermain. Karena kita belajar sambil bercerita, seperti itu. Nah, gimana nih kalau dari Zain sendiri untuk progres dari kampanye melalui permainannya? Baik, dikarenakan jika Nadia ditujukan untuk anak-anak, kalau saya untuk mahasiswa. Okay. Nah, hal yang membuat menarik adalah ternyata respon dari mahasiswa itu sendiri cukup menarik. Mereka mengatakan bahwa, wah, ada permainan nih. Dan di situ saya kaget bahwa ternyata, oh, walaupun kita sudah berumur, kita tidak pernah lupa akan permainan di masa kecil kita. Nah, saat sudah melaksanakan permainan, dikarenakan permainan Ludo itu cukup lama dimainkan, dan setelah selesai dimainkan, saya melakukan tes akhir, dan ternyata hasilnya positif. Banyak yang sudah mendapatkan nilai lebih dari 75 ke atas. Oke, jadi dengan adanya permainan tersebut, banyak yang berekspektasi kalau permainan ini hanya untuk anak-anak. Ternyata mahasiswa juga bisa ikut terlibat dalam permainan dan bisa ikut belajar. Di dalamnya itu bentuknya seperti apa? Bentuk kampanyenya dari permainan Ludo itu sendiri, Zain? Baik, untuk permainan yang sudah saya kembangkan juga, ada kan permainan Ludo. Nah, untuk permainan Ludo itu salah satu pengembangannya ada kuartet, kata baku, dan juga kata arkais. Jadi saat mereka mengocok dadunya, dan mereka harus diwajibkan
mengambil satu kartu itu, dan saat mereka benar menebak kata tersebut, mereka akan mendapatkan hadiah 2 langkah maju ke depan. Tetapi jika salah, mereka mundur 1 langkah. Dan hal itu akan selalu berulang setiap kartu tersebut, dikarenakan kartu tersebut hanya ada 39, maka mereka akan selalu mengingat apa yang sudah mereka dapatkan. Gitu, Kak. Untuk mahasiswa sendiri, seperti apa yang menjadi target pada pelaksanaan program yang dibuat oleh Zain, dan apakah ada tantangan sih? Apakah ada tidak tantangan yang dihadapi Zain ketika Zain melaksanakan program tersebut? Nah, untuk program ini itu saya utamakan dan saya menjalankannya di Taman Hutan Kota Palu. Jadi sehingga ada juga tidak hanya mahasiswa, ada juga orang dewasa di tempat tersebut. Dan saat mereka memainkannya, mereka merasakan kesenangan. Dan untuk tantangan itu sendiri, yang paling berat adalah saat pembuatan kartu itu, dikarenakan saya harus memikirkan konsep bagaimana pembuatan desainnya, kemudian untuk pencetakannya, bagaimana menggabungkan agar kartu ini bisa berhasil. Gitu, Kak. Dan perbincangan kita bersama Nadia dan juga Zain masih akan kami lanjutkan setelah jeda pariwara berikut ini, dan setelah jeda pariwara kita masih akan kembali untuk dengan beberapa edukasi melalui kampanye literasi yang dilaksanakan oleh perwakilan Duta Bahasa Sulawesi Tengah. Ada pemenang pertama Duta Bahasa Sulawesi Tengah tahun 2022, Zain dan Nadia. Untuk itu tetaplah bersama kami di Bilang Bicara Langsung. Ya pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program Bilang Bicara Langsung dengan menghadirkan pemenang pertama Duta Bahasa Sulawesi Tengah 2022, yaitu Nadia Zulaiha Putri Yakub dan juga Muhammad Zain Gifari Milang, di mana Zain dan juga Nadia ini merupakan pemenang pertama Duta Bahasa yang terpilih melalui seleksi yang cukup panjang. Tapi sebelum kita membahas lebih dalam proses seleksi dan proses mereka sampai terpilih, kita masih ada kelupaan 2 tadi ya pada saat kampanye Trigatra Bangun Bahasa. Salah satunya tadi mengutamakan bahasa Indonesia sudah. Sekarang pelestarian bahasa daerah dan juga penguasaan bahasa asing. Saya mungkin bagi dulu dari Zain dan juga Nadia terkait dengan penguasaan bahasa asing dan juga pelestarian bahasa daerah. Kampanye yang sudah dilaksanakan dari Duta Bahasa Sulawesi Tengah itu seperti apa? Saya mulai dari Nadia dulu, silakan Nadia. Jadi untuk penguasaan bahasa asing itu sangat penting juga, karena ketika kita menguasai bahasa asing, kita bisa mempromosikan apa yang dimiliki oleh Indonesia. Dan dengan menguasai bahasa asing juga bisa memperkuat daya saing kita. Dan untuk pelestarian bahasa daerah, saat ini remaja mungkin masih banyak yang berpikir bahwa bahasa daerah itu tidak penting. Dan kita tertinggal apabila kita menggunakan bahasa daerah. Padahal bahasa daerah itu adalah identitas dari daerah kita yang perlu kita lestarikan. Oke, dari Nadia sendiri sebenarnya asalnya dari mana, Nadia? Saya sebenarnya lahir di Palu, tetapi kemudian pindah ke Balaisang, dan di sana orang-orang menggunakan bahasa Bugis dan ada juga yang menggunakan bahasa Kaili. Oke, kalau dari Zain sendiri seperti apa dari asal daerahnya? Baik, untuk asal daerah, saya merupakan seseorang yang berasal dari Kabupaten Banggai, tepatnya di Desa Bubung. Nah, untuk ibu saya itu merupakan orang dengan suku Saluan, sedangkan ayah saya itu lahir di Bone Bakal. Akan tetapi Bone Bakal itu memiliki bahasa Balantak, tetapi tidak memiliki dialek Balantak itu sendiri. Oke, nah fenomena berbahasa daerah di daerah Zain itu seperti apa sih kalau Zain lihatnya? Baik, untuk fenomena bahasa daerah di daerah saya sendiri, itu masih banyak sekali anak-anak yang menggunakan bahasa daerah, dikarenakan juga itu merupakan desa, jadi sehingga bisa dibilang untuk sekarang itu belum ada yang namanya terkontaminasi untuk campur kode. Dan tidak hanya itu, untuk anak-anak di daerah saya pun dan orang tua di daerah saya, mereka masih sering menggunakan bahasa daerah dalam kehidupan sehari-hari, layaknya mandi, jika dalam bahasa Saluan itu mindi, jadi aku mau mindi dulu. Nah, pada pagi hari, gitu Kak. Oke, kalau daerah dari Zain sendiri ke ibu kota Kabupaten Banggai itu apakah jauh atau dekat jarak aksesnya? Baik, untuk jarak aksesnya dari Desa Bubung ke Kota Luhuk itu sekitaran 10 sampai 15 km. Oh, tidak terlalu jauh ya. Dan kalau Zain sendiri melihat fenomena antara daerah Zain di pedesaan
dengan masyarakat yang tinggal di Kabupaten Luwuk. Kampanye berbahasa daerah di Luwuk itu apakah masih terus digalakkan? Anak-anak muda di sana masih menggunakan bahasa daerah atau sudah berubah nih budayanya, di mana anak-anak di Luwuk mereka lebih suka menggunakan bahasa Indonesia atau menggunakan bahasa gaul dengan dialek di Luwuk, atau pelestarian bahasa daerah masih terus digalakkan di sana? Silakan Zain. Baik, untuk di Kota Luwuk sendiri, tentunya banyak desa dan yang terbagi di tempat tersebut dan kelurahan itu, seperti Kelapa II dan masih banyak lainnya. Untuk penggunaan bahasa daerah di Kota Luwuk itu sendiri, masih banyak juga untuk para masyarakat dan para anak-anak yang menggunakan bahasa daerah. Akan tetapi, ada di beberapa tempat di Kota Luwuk yang sudah jarang sekali untuk menggunakan bahasa daerah, dikarenakan ada banyaknya proses migrasi yang terjadi di Kota Luwuk, sehingga itu bisa mengakibatkan untuk penggunaan bahasa daerah di daerah Kota Luwuk itu sendiri tercampur, begitu Kak. Oke, jadi masih ada beberapa daerah yang menggunakan bahasa daerah di Kabupaten Banggai, di Kota Luwuk, tapi ada juga beberapa yang sudah akhirnya tercampur karena ada proses migrasi itu sendiri. Nah, bagaimana nih dari Nadia yang tinggal di daerah Balaisang Tanjung, walaupun lahirnya di Palu dan akhirnya bertumbuh besar di Balaisang Tanjung, memahami bagaimana sih akulturasi budaya yang terjadi di sana, di mana terjadi perpaduan antara suku Bugis, suku Kaili, dan beberapa suku lainnya yang ada di daerah tersebut. Silakan Nadia. Jadi untuk penggunaan bahasa daerah di sana itu sudah sangat kurang. Jadi yang menggunakan bahasa daerah itu biasanya hanya orang-orang tua saja. Nah, untuk anak muda mereka sudah menggunakan bahasa Indonesia dan jarang menggunakan bahasa daerah. Padahal sebenarnya pelestarian bahasa daerah itu juga sangat penting digunakan oleh anak muda karena bisa terus berlanjut di generasi selanjutnya, seperti itu. Oke, sebagai mahasiswa nih dari Zain dan juga Nadia, melihat fenomena seperti ini di mana anak-anak muda yang terbiasa menggunakan bahasa Indonesia dan juga kadang dicampur lagi nih dengan bahasa asing. Dalam dunia pendidikan kita berada di kampus. Bagaimana sih pandangan perspektif yang dimiliki Zain dan juga Nadia terhadap lingkungan kampus yang hingga saat ini ada beberapa di mana di lingkungan tersebut penggunaan bahasa daerah itu masih jarang dilakukan. Kalau dari sudut pandang Zain itu seperti apa? Baik, untuk para mahasiswa yang menggunakan bahasa daerah dan juga bahasa Indonesia dan mereka melakukan campur kode, untuk pandangan saya sendiri tentunya itu kan merupakan hak mereka. Akan tetapi jika kita berbicara mengenai kebanggaan sendiri, maka tentunya mereka bisa dikatakan tidak memiliki kebanggaan terhadap bahasa daerah mereka. Sehingga saat mereka berbicara mengenai sesuatu ataupun mereka berbicara mengenai dan membahas sesuatu hal, mereka tidak bisa memiliki rasa kebanggaan terhadap daerah mereka dan tidak bisa menunjukkan keunikan dari daerah mereka sendiri. Itu Kak. Oke, dari Nadia sendiri perspektifnya kayak bagaimana nih? Karena kita tinggal berkuliah nih di kampus, kadang kalau seandainya ada yang menggunakan bahasa daerah, ada yang mendapatkan kayak orang Palu bilang digara lah istilahnya. Kalau Nadia sendiri perspektifnya bagaimana melihat anak-anak muda yang seperti itu? Jadi untuk di kampus sendiri sebenarnya masih ada beberapa mahasiswa juga yang ketika mereka bertemu dengan teman sesuku mereka, mereka menggunakan bahasa daerah dan itu adalah salah satu upaya untuk melestarikan bahasa daerah. Nah, dan harapannya agar ini bisa disadari oleh kita semua karena kita sebagai masyarakat Indonesia tetap harus mengutamakan bahasa Indonesia dan tidak lupa juga untuk melestarikan bahasa daerah. Seperti itu. Wah, perspektif yang sangat luar biasa dari Zain dan juga Nadia. Kita beralih lagi nih kepada isu penggunaan istilah bahasa asing. Kita sudah tahu bahwa Indonesia sekarang kemajuan teknologinya sudah sangat pesat. Yang dulu kita masih menggunakan istilahnya HP yang biasa, sekarang sudah mulai ada yang menggunakan Android, ada yang menggunakan telepon pintar, smartphone, gawai, dan lain sebagainya. Otomatis kemajuan teknologinya sudah berkembang pesat. Begitu juga dengan kebahasaan. Banyak dari kita yang sudah mulai terus menggalakkan bahasa asing. Dan bahasa asing itu istilahnya sekarang menjadi sesuatu yang keren. Dari Zain dan juga Nadia, setuju tidak sih penggunaan bahasa asing harus tetap digalakkan khususnya untuk anak-anak muda yang ada di Sulawesi Tengah? Saya mulai dari Nadia dulu, silakan. Jadi untuk bahasa asing kita harus mengetahui kapan sebenarnya kita menggunakan bahasa asing. Nah, misalnya ketika di dalam pembelajaran tentunya
ketika mempelajari bahasa asing kita boleh untuk menggunakan bahasa asing. Tetapi kalau misalnya kita berkomunikasi sehari-hari, kita harus lebih mengetahui tentang benda-benda di sekitar kita, karena seperti yang saya katakan tadi bahwa banyak sekali masyarakat yang menggunakan bahasa asing padahal sudah ada istilahnya, padanan istilahnya dalam bahasa Indonesia, seperti itu. Oke, kalau dari Zain seperti apa, Zain? Baik, untuk penggunaan bahasa asing sendiri, menurut saya itu sangat perlu untuk dipelajari. Dan tidak hanya itu, saat mereka berbicara mengenai bahasa Inggris, tentunya itu bisa menjelaskan bahwa mereka yakin untuk selalu belajar terhadap bahasa itu sendiri. Akan tetapi, mereka juga harus mengetahui setiap situasi dalam menggunakan bahasa Inggris. Saat berbicara mengenai seseorang, tentunya kita tidak bisa menggunakan bahasa Inggris jika seseorang tersebut tidak bisa memahami bahasa Inggris. Dan hal itu bisa dikatakan sebagai berbahasa Indonesia yang baik. Oke, sangat luar biasa. Dan dari perspektif teman-teman, akhirnya digalakan terus kampanye Trigatara Bangun Bahasa itu dengan tetap mengutamakan bahasa Indonesia, melestarikan bahasa daerah, dan juga menguasai bahasa asing. Jadi balance ya antara ketiganya, antara dari bahasa Indonesia, bahasa asing, dan juga bahasa daerah. Nah, kita kembali ke cerita tadi bahwa Zain dan juga Nadia ini adalah pemenang pertama Duta Bahasa Sulawesi Tengah tahun 2022. Bagaimana sih perasaannya ketika terpilih nih? Wah, akhirnya yang terpilih saya, bukan peserta yang lain. Itu pada saat malam final pemilihan itu bagaimana perasaannya dari Nadia dan juga Zain? Mungkin dari Zain dulu, silakan. Oke, baik. Untuk pertama, saat saya terpilih menjadi 3 besar, itu merupakan salah satu hal yang tidak bisa saya percaya sendiri. Dikarenakan banyak juga dari para finalis yang merupakan orang-orang hebat, dan saat itu, saat saya terpilih, dibarengi dengan rasa tidak percaya, ada juga rasa terima kasih terhadap mereka dan para panitia yang sudah memilih saya. Oke, lain juga Nadia nih, bagaimana prosesnya pada saat terpilih nih pada saat malam finalnya? Tentunya saya juga tidak menyangka ketika lolos di 3 besar, dan pada saat itu tentunya teman-teman menguatkan saya karena akan ada sesi tanya jawab yang tentunya ditunggu-tunggu, dan alhamdulillah setelah diumumkan menjadi pemenang 1 putri Duta Bahasa Sulawesi Tengah, tentunya memiliki tanggung jawab baru, dan semoga bisa mendukung upaya-upaya dan program-program dari Badan Bahasa seperti itu. Dan proses kualifikasinya itu seperti apa sih, proses seleksi menjadi seorang Duta Bahasa dari awal Nadia mengikuti seleksi hingga malam final itu apa saja yang dilewati, Nadia? Jadi pertama kita seleksi berkas. Di seleksi berkas itu ada data diri kita yang diminta oleh panitia. Nah, setelah itu kita yang lolos dari seleksi berkas itu ada namanya tes wawancara dan tes UKBI, uji kemahiran berbahasa Indonesia, yang sangat menentukan kita lolos menjadi finalis. Nah, setelah diumumkan finalis, tentunya kita melewati banyak tahap seperti menerima materi dan juga pelaksanaan krida. Nah, kemudian berakhir di malam puncak seperti itu. Oke, dan dari materi sendiri, Zain, apa saja sih pendalaman materi yang didapatkan teman-teman Duta Bahasa Provinsi Sulawesi Tengah untuk mempersiapkan diri melaksanakan program 1 tahun ke depan? Baik, ada banyak materi yang tentunya sangat bermanfaat untuk kita terima. Salah satunya yaitu penggunaan bahasa Indonesia, dan tidak hanya itu, salah satu materi yang menurut saya sangat menarik untuk dibahas yaitu materi mengenai psikologi. Dan hal itu tentunya membuat saya tertarik untuk mempelajari hal tersebut. Oke, dan dari peran dari Duta Bahasa ini sendiri, dan akhirnya terpilih nih Zain dan juga Nadia sebagai pemenang pertama putra dan juga pemenang pertama putri. Bagaimana sih peran dari Nadia dan juga kawan-kawan Duta Bahasa dalam mengkampanyekan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar di provinsi kita nih, di Sulawesi Tengah? Nadia, silakan. Jadi kita melaksanakan program-program untuk mewujudkan tujuan kita bersama, dan salah satu krida yang kemarin itu menarik yaitu tentang modul pembelajaran bahasa dan sastra daerah. Itu merupakan sebuah modul yang berisi tentang sastra daerah daerah Kaili seperti itu. Oke, jadi itu yang menjadi menjadi tugas dari teman-teman di 1 tahun ke depan. Salah satunya adalah pelestarian bahasa daerah Kaili dan juga mengkampanyekan kembali ya penggunaan bahasa daerah Kaili yang ada di Sulawesi Tengah. Dan saat ini yang dekat-dekat ini dari Zain dan juga Nadia serta teman-teman Duta Bahasa Sulawesi Tengah, apa sih program yang kedepannya dekat-dekat ini ingin dilaksanakan? Mungkin Zain bisa bantu ceritakan. Baik, untuk
program yang akan dilaksanakan pada dekat-dekat ini sebenarnya bukan bisa dikatakan program sih Kak, tetapi yang dibicarakan yaitu program pelaksanaan Dubasnas, Duta Bahasa Nasional, sehingga kami dan teman-teman lain itu berusaha untuk melakukan yang terbaik seperti menyatakan dan juga mencari penampilan bakat apa yang tepat, kemudian krida apa sih yang tepat untuk dibawa ke nasional, itu Kak. Oke, dan dari pelaksanaan program yang selama ini Zain dan juga Nadia laksanakan, apakah ada tantangan yang dihadapi saat teman-teman melaksanakan program? Mungkin bisa dijawab Zain dulu dan juga ditambahkan sama Nadia, silahkan. Baik, untuk salah satu tantangannya ada yang namanya faktor eksternal, yaitu faktor yang tidak bisa dikendalikan. Dan seperti layaknya pikiran masyarakat, kemudian kemauan masyarakat, salah satu tantangan terberat yaitu dari masyarakat itu sendiri. Bagaimana mereka berpikir mengenai bahasa daerah ataupun pengetahuan bahasa Indonesia itu sendiri. Dikarenakan kita melakukan program, tentunya hal itu harus ditujukan kepada masyarakat, dan hal itu tentunya akan menjadi buah tangan dari masyarakat itu sendiri. Apakah masyarakat akan menerima program itu atau tidak? Dan itulah kenapa salah satu tantangan terberat untuk saya sendiri dan teman-teman yaitu masyarakat itu sendiri. Oke, dan isu apa sih kalau kita berbicara di Sulawesi Tengah nih, antara Nadia dan juga Zain di Sulawesi Tengah, dari Balai Bahasa sendiri dan juga Duta Bahasa Provinsi Sulawesi Tengah nih, yang menjadi sorotan utama nih dari Duta Bahasa Sulawesi Tengah untuk masyarakat khususnya anak muda, apa sih isu yang menurut teman-teman yang harus nih kita kampanyekan dan terus kita galakan? Saya mulai dari Nadia dulu, silakan. Ya, jadi salah satunya tadi itu ada literasi, kemudian juga ada pengutamaan bahasa Indonesia di ruang publik. Karena saat ini masih banyak didapatkan di papan-papan nama ataupun toko yang menggunakan bahasa asing. Nah, padahal sebenarnya kita harus tetap mengutamakan bahasa Indonesia. Nah, seperti misalnya huruf atau kata dari bahasa Indonesia itu lebih besar daripada bahasa asing. Nah, biasanya yang terjadi itu adalah menggunakan bahasa asing, atau bahasa asing itu penempatannya lebih besar dan lebih kelihatan dibanding dengan bahasa Indonesia. Oke, wah sangat luar biasa. Kalau dari Zain sendiri, apa sih yang menjadi isu utama dalam masyarakat di Sulawesi Tengah, khususnya anak muda, terkait dengan kampanye literasi? Baik, terkait kampanye literasi dan merupakan salah satu isu yang harus dihadapi oleh Sulawesi Tengah itu sendiri, terutama mengenai literasi. Nah, untuk literasi sendiri, layaknya para masyarakat yang membaca maupun menulis, itu tentunya harus sering digalakan dan harus sering dilakukan oleh para duta bahasa itu sendiri. Dikarenakan banyak juga di pelosok daerah yang para anak-anak tidak tahu yang namanya membaca, tidak tahu yang namanya menulis, dan hal inilah yang harus kita perhatikan untuk memajukan dan melakukan program literasi. Oke, dan dari Zain lagi nih, apa sih yang harus dilakukan anak muda untuk memahami penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar? Baik, salah satu hal yang harus dilakukan oleh anak muda yaitu yang pertama, belajar. Dikarenakan belajar merupakan salah satu cara terbaik untuk kita dalam melakukan pelestarian bahasa daerah, dan hal itu juga tentunya harus sering dilakukan oleh para pemuda, sehingga saat mereka belajar, mereka bisa mengetahui lebih dan lebih lagi mengenai kata-kata yang harus kita gunakan. Oke, nah sekarang kita sudah masuk di zaman yang sudah modern, yang 4.0. Kita sudah mempunyai media sosial yang menjadi wadah kita untuk melaksanakan kampanye. Dan dari Nadia sendiri, apakah kampanye media sosial mengenai bahasa Indonesia yang baik dan benar itu efektif dilakukan? Ya, jadi kampanye yang dilakukan di media sosial itu sangat efektif untuk kita lakukan, karena tentunya saat ini siapa lagi yang tidak menggunakan media sosial. Nah, tapi kembali lagi dari kesadaran dan juga pengimplementasian dari masyarakat. Karena dengan kita sudah berbagi informasi, diperlukan lagi kesadaran dan pengimplementasian dari masyarakat, seperti itu. Oke, dan tadi kita sudah berbicara mengenai program-program yang dilaksanakan dari teman-teman Duta Bahasa dan juga Balai Bahasa. Satu yang bikin saya sangat tertarik untuk mengetahui informasinya lebih lanjut, yaitu UKBI, Uji Kemahiran Bahasa Indonesia. Mungkin bisa diceritakan UKBI itu bentuknya seperti apa, tes ujiannya itu bentuknya seperti apa, dan itu apakah penting untuk masyarakat Indonesia harus mengikuti UKBI itu sendiri? Silakan Nadia.
Jadi uji kemahiran berbahasa Indonesia itu kemarin kami sempat melaksanakannya itu manual terlebih dahulu. Jadi kami mendengarkan dan juga melihat cerita. Nah, ada juga UKBI adaptif yang dilaksanakan dalam jaringan. Nah, UKBI ini sangat penting untuk kita. Nah, tetapi mungkin orang-orang berpikir bahwa bahasa Indonesia ini kita sudah gunakan sehari-hari, jadi buat apa lagi dipelajari? Padahal ada banyak sekali istilah yang tidak kita ketahui, seperti itu. Oke, dan dari pesan teman-teman mengatakan bahwa pelaksanaan UKBI itu penting. Bagaimana sih caranya kita sebagai anak muda bisa mengakses tes UKBI itu sendiri dalam mengetahui atau mengukur kemampuan kita dalam berbahasa Indonesia? Zain, itu seperti apa prosesnya kalau kita pengen mengikuti tes tersebut? Baik, untuk para pemuda yang ingin melakukan tes UKBI, tentunya yang pertama mereka harus menyiapkan diri terlebih dahulu nih untuk melakukan tes itu. Dan yang kedua, teman-teman bisa cari di salah satu website Balai Bahasa tentunya dan juga program pemerintah. Di situ ada cara untuk mendaftar tes UKBI secara dalam jaringan. Dan tidak hanya itu, saat mereka sudah melaksanakan tes UKBI itu terbagi menjadi beberapa tahap. Salah satunya tahap mendengarkan, dan saat mereka sudah selesai melakukan tahap tersebut, mereka akan mendapatkan hasil ataupun nilai dari hasil tes yang sudah dilakukan. Dan untuk pelaksanaan tes UKBI, ini merupakan salah satu tes yang sebenarnya sangat penting untuk dilakukan jika pemerintah sudah sangat menggalakkan program ini dan mereka menyatakan bahwa setiap kampus harus mengadakan tes UKBI, maka tentunya ini mau dan tidak mau para masyarakat tentunya akan melakukan tes UKBI. Dan akhirnya itu menjadi mandatori ya. Dan dari teman-teman sendiri yang mengikuti tes UKBI saat ini itu kualifikasi untuk apa saja nih? Apakah hanya mengikuti duta bahasa nih untuk bisa mengikuti menjadi duta bahasa harus tes UKBI, atau ada seleksi lain yang memerlukan UKBI sebagai salah satu persyaratnya? Siapa yang mau jawab nih, Nadia atau Zain nih? Jadi untuk Nadia, tes, silakan. Jadi untuk tes UKBI itu bisa dilakukan oleh seluruh masyarakat. Nah, tetapi saat ini masih kurang tes UKBI itu untuk dilakukan. Nah, biasanya hanya tes TOEFL saja. Nah, padahal tes UKBI itu juga sangat penting. Nah, biasanya hanya di kegiatan atau pemilihan duta bahasa tentunya yang melaksanakan UKBI itu sendiri. Oke, nah kita sekarang sudah berada di hampir akhir segmen dialog kita bersama dengan pemenang pertama Duta Bahasa Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2022. Pertanyaan terakhir yang mungkin saya bisa bagikan kepada Zain dan juga Nadia terkait dengan pesan kepada anak muda dalam menggalakkan kampanye Trigatra Bangun Bahasa itu sendiri. Tadi tentang pengutamaan bahasa Indonesia, pelestarian bahasa daerah, dan juga penguasaan bahasa asing. Saya mulai dulu dari Nadia, silakan. Jadi pesan untuk teman-teman semuanya, yang pertama kita itu harus menyadari akan pentingnya pengutamaan bahasa Indonesia. Karena bahasa Indonesia itu adalah bahasa kita. Nah, jika bukan kita yang menjaganya, siapa lagi? Nah, kemudian juga tentang bahasa asing dan juga bahasa daerah, kita mengetahui kapan kita menggunakan bahasa asing dan kapan kita menggunakan bahasa daerah. Nah, jika kita sudah mengetahui, jika kita sudah menyadari akan hal tersebut, sangat perlu kita untuk mengimplementasikan hal tersebut. Seperti itu. Oke, sekarang dari Zain lagi nih untuk anak-anak muda, pesannya utamanya mengenai kampanye literasi di Sulawesi Tengah. Baik, untuk pesan saya kepada teman-teman sekalian, itu saya bagi menjadi 3 kata. Yang pertama itu pelajari, kedua pertahankan, dan yang terakhir yaitu sebarkan. Oke, wah singkat tapi padat dan juga mempunyai makna yang mendalam. Untuk masyarakat di Sulawesi Tengah, kita tahu bahwa kampanye literasi di Sulawesi Tengah ini masih terus digalakan, walaupun angka literasi itu pasti fluktuatif ya, berubah-berubah. Dan apa sih yang bisa kita laksanakan yang paling seminimal mungkin untuk terus menggalakkan kampanye literasi itu untuk masyarakat Indonesia? Dari Zain sendiri, ada saran tidak sih untuk masyarakat yang ada di Sulawesi Tengah terkait bisa meningkatkan bisa meningkatkan minat masyarakat untuk terus menggalakkan literasi di Sulawesi Tengah? Apa sih yang paling minimal bisa kita lakukan? Baik, salah satu hal yang paling minimal yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan literasi, salah satunya yaitu saat kita melakukan suatu kegiatan dengan orang lain, kita harus sering melakukan yang namanya kegiatan literasi. Jadi saat kita lagi menulis,
kita juga harus bisa melakukan sesuatu, menulis itu dengan baik. Dan tidak hanya itu, saat kita ingin melakukan sesuatu seperti konten di media sosial, hal itu tentunya sangat berpengaruh terhadap para masyarakat yang ingin meningkatkan literasi. Oke, dari Nadia sendiri, hal yang seminimal mungkin apa sih yang bisa kita laksanakan untuk terus menggalakkan kampanye literasi di Sulawesi Tengah? Jadi hal yang paling sederhana yang bisa teman-teman lakukan yaitu membaca. Nah, biasanya bermain media sosial yang melihat berita-berita. Nah, jadi kita jangan malas untuk membacanya lebih lanjut supaya kita tidak jadi kita harus terus membacanya agar tidak termakan oleh berita bohong. Oke, jadi membaca ini bisa menjadi salah satu hal yang bisa kita laksanakan untuk terus meningkatkan minat masyarakat terkait literasi. Dan untuk kampanye membaca sendiri, apakah teman-teman Duta Bahasa melaksanakan program terkait dengan membaca nggak sih untuk di Sulawesi Tengah, khususnya ke anak muda dan juga mungkin anak-anak yang tinggal di sekitaran Kota Palu dan juga di Sulawesi Tengah? Nah, seperti yang saya katakan tadi, yang dilaksanakan di Salena, nah itu kami selain mengajarkan kepada abdi mereka, bahasa ya, yang abdi bahasa, nah kami juga ada mendongeng dan juga tentunya mengajarkan baca tulis, karena di sana anak-anaknya itu masih belum bisa baca tulis seperti itu. Oke, dan semoga program-program baik yang dilaksanakan dari teman-teman Duta Bahasa Sulawesi Tengah ini terus digalakan ya, sehingga minat membaca, minat menulis untuk masyarakat Indonesia, khususnya di Sulawesi Tengah, dan yang paling penting adalah peningkatan literasi itu sendiri terus berkembang sehingga masyarakat Indonesia bisa sadar pentingnya penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, seperti tema yang kita angkat di malam hari ini untuk mengkampanyekan bagaimana sih cara menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar bersama teman-teman dari Duta Bahasa Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2022. Dan pemirsa, terima kasih banyak untuk Anda yang sudah stay bersama kami hingga malam hari ini, dan kita sudah berada di akhir perjumpaan kita untuk program Bilang edisi hari Selasa 28 Juni 2022 bersama Nadia Zulaiha Putri Yakub, pemenang pertama Duta Bahasa Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2022, dan juga Muhammad Zain Gifari Milang, pemenang pertama Duta Bahasa Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2022. Semoga dengan adanya dialog malam hari ini bisa menambah khazanah informasi untuk Anda yang sedang menyaksikan Bilang pada malam hari ini, dan mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pada malam hari ini, kami harus pamit undur diri dari layar kaca Anda. Terus saksikan program Bilang Bicara langsung dari pukul 6 hingga pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Dan akhirnya saya Leo Zulfikar harus pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan sampai jumpa.